Ini kalau melihat wajahnya, ini wajah-wajah orang yang gelisah. Gelisah antara rumah sekolah. Siapa yang nggak pengen pulang? Tidak. Oh nggak ada. Jadi soalnya pengen pulang. Ayo kita pulang sama-sama aja. Yang luar Jawa, siapa yang nggak pulang? Jadi nggak pulang. Tetap di Solo. Ya, nggak. Gimana sih? Siapa yang sudah pesen tiket untuk pulang? Yang cowok-cowok nggak dokter gitu. Ya. Jadi teman-teman sudah dapat materinya? Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Oh, berarti sudah semua. Sudah baca? Ngapain dapat materinya dibaca? Tapi kalau teman-teman sempat baca sekali aja, ini kita langsung pulang aja. Ya, teman-teman, ini Prof. Ida dengan saya yang kemudian membuat ini mungkin sangat berperan untuk membantu menyelesaikan laporan praktikum. Sudah dikumpulkan? Belum. Minggu depan. Saya enak ini. Harusnya hari ini sudah terakhir. Waktu pembuatan lapor itu H+1 kok. Asistennya terlalu berganti. Ini dampak dari rawat jantung itu kayak semua berbeda. Ya, teman-teman, ini review mata kuliah ketika di SMA. Ya, di SMA ini basicnya. Nanti pertemuan kedua kita akan bicara tentang lain-lain. Kalau basicnya teman-teman yang soal masa masih sana. Kemudian bahasa itu sudah paham. Nama lain dari bahasa apa? Alkali. Nama lainnya? Selain alkali? Selain nama lain dari bahasa alkali, nama lainnya? Kalau Anda bisa jawab, kenapa? Nama lain dari bahasa alkali kan? Kalau bisa jawab langsung buat, berarti tadi belum sih. Apa? Wah, belum nemu dong. Kuliahnya pada jam 4 nanti. Coba aku ngerti. Hatimu sudah nggak di sini saya. Antara cepat-cepat mau nyiapin nanti malam sudah berangkat gitu ya. Siapa yang sore ini sudah berangkat? Kereta Jember gitu. Oh nggak ada ya, kalau udah berarti sampai malam nggak apa-apa. Ayo sudah ketemu belum? Hah? Oh. Apa? Hidroksida. Oh, hidroksida nanti bisa asam bisa basa loh. Hidroksida bisa asam bisa basa. Yo, siapa? 5 huruf. 5 huruf.
Cuma dulu. Ayo juara Olimpiade. Oh, juara Olimpiade. Apa? Lindi. Salahnya kan ngomong. Ada beberapa teori tentang asal bahasa, ada Arrhenius, kemudian ada teori, ya. Kemudian ada lagi Lewis, ya, ada Lewis. Prinsipnya teman-teman coba membandingkan antara Bronson teori, kemudian Lewis sama Arrhenius, ya, prinsipnya. Karena besok kalau ujian itu teman-teman kompetensinya tidak hanya C1, jadi kompetensi itu ada 4. C1 itu mengingat, ya kan? C2 itu mengerti, C3 tidak hanya mengerti tapi memahami, C4, C itu maksudnya kompetensi. Kompetensi 4 dia bisa menganalisis. Jadi kalau teman-teman garap laporan praktis ya, pakai alumninya yang besar itu berarti sudah kenal. Nanti akan menganalisis gampang sih. Kalau cuma mengingat C1 nanti. Nah, teman-teman saya ajak untuk membandingkan, ya, PR-nya bandingkan teori asal bahasanya dari Arrhenius, kemudian Bronson teori sama Lewis. Mau bandingkan itu PR, biar nanti teman-teman ketika tes paham, ya, paham. Prinsipnya semuanya berkaitan dengan ya. Charge sebagai elektron situ, ya. Ini Lewis, ya itu. Karena ini tinggal baca sih, ya. Kemudian ada struktur, jadi kalau ini asa semakin ini kuat, bahasanya semakin melemah pada kondisi yang sama. Karena asa bahasa itu kan tinggal dia kirim H atau menerima OH atau ya. Dalam tubuh kita, metabolisme tubuh kita cenderung asam atau cenderung basa? Cenderung asam. Parameternya apa? Buktinya apa? Keringat. Keringat mau kecil asam. Selain keringat mau kecil ini. Apa yang membuktikan tubuh itu asam? Apa ada? Ya, nanti nafas itu baru nafas itu nanti menjadi salah satu tanda diagnosa ya. Kalau teman-teman nanti semakin tinggi tahu asam basa ini, nanti dari baunya tahu. Oh ini kasusnya ketoasidosis. Tahu. Hanya dicium bau nafasnya. Terkait dengan manusia range-nya berapa? Range kita? Oh ya, dia range sebenarnya. Itu saja. Nah, kalau kesinian, kekinian dan kekinian, ya maksudnya kesinian, yaitu masalah. Ya. Tubuh kita yang paling asam daerah mana? Ya, lambung. Ada apa di sana? Asam lambung itu saat asam-asamnya lambung.
keluar ujian ya. Ini ujian juga. Nanti ini akan keluar. Nah, gitu. Karena itu tingkatannya C3 C4. Ya, memahami dan menganalisis, memahami. Termasuk menyelesaikan laporan. Nah, ini sebenarnya panjang nih sampai segini. Nah, ini yang penting. Tubuh kita itu cenderung asam. Karena terproduksi karbonat ya, dari metabolisme protein, lemak, karbohidrat, kemudian kena oksigen, ya, sama H2O pecah dulu, muncul metabolisme panas, kemudian cenderung asam. Memang, maka tubuh itu mengkompensasinya dengan homostasisnya itu dengan 3 cara. Cara yang paling cepat dengan larutan buffer, larutan penyangga, atau larutan buffer. Nah, larutan buffer, larutan penyangga, atau larutan kayak mana? Larutan buffer, larutan penyangga, atau larutan ya. Hitungannya itu detik ya, karena dia bekerja melalui proses biokimiawi. Coba ada yang sistem yang lebih panjang, yaitu sistem pernapasan. Ini butuh waktu karena bisa sampai ke paru untuk sudah diputar karbonatnya itu melalui pernapasan sampai menitan ya, sampai seperempat jam. Nah, yang lebih jauh lagi lewat ginjal karena butuh waktu beberapa. Sehingga kalau kita tahu larutan apa atau penyangga atau buffer itu penting, maka Tuhan itu sudah menyiapkan dalam tubuh kita, ya, sudah menyiapkan dalam tubuh kita. Bentuknya apa? Ini pemahamannya buffer, asam lemak dan garamnya, asam lemak dan garamnya. Contoh-contohnya termasuk gunanya. Buffer itu ada di dalam darah, ya, melalui hemoglobin dan oksihemoglobinnya, juga karbonat dan fosfat. Cuma nanti buffer utama di dalam darah ini tergantung dia mainnya di mana, intrasel atau ekstrasel. Kalau intrasel itu di dalam sel, kalau ekstrasel di luar sel. Tapi di luar sel itu juga teman-teman harus paham dia ada di mana di luar sel itu ya, intravaskuler atau ekstravaskuler. Kalau intravaskuler itu ada di dalam saluran, itu berarti kaitannya dengan darah. Kalau ekstravaskuler berarti di daerah interstisial, atau nanti kalau teman-teman ada kasus aksidan segala macam, bekas segala macam, ya itu terkait. Nah, ini daftar kimiawi dan bahan utamanya. Kalau daftar ini ekstraseluler, kalau daftar protein itu intraseluler utamanya. Kalau hemoglobin perubahan asam karbonat, kalau fosfat ini dapat di urin. Nah, ini bikarbonat ceritanya kayak gini, memasuki darah, memasuki ini ya. Nah, dalam tubuh kita kalau integrasi cepat ya di dalam darah itu. Kalau agak lambat sedikit ya di nafas gitu ya. Nanti kita lihat. Tapi yang paling lambat ya di ginjal. Di mana? Di glomerulus. Ya, masih ingat ya glomerulus? Ada tubulus proximalis, ada aksa double, ada tubulus
kemudian tubulus kolektifus. Nah, di dalam sini itu akan terjadi perubahan-perubahan ini. Maka yang namanya respirasi, ada inspirasi internal, jadi seluler yang ada di respirasi yang ada di paru, dan ada lagi internal itu yang ada di sel. Karena ada dua masuk sel, yang kedua di paru. Ini ceritanya di ekosistem yang karbonat, terus ini cerita aja. Tapi ada kata-kata bagus nih, nisbah. Karbonat dan bikarbonat yang normal dan 20/1. Nisbah itu apa perbedaannya dengan ikan? Perbedaannya nisbah dengan ikan. Kalau ada perbandingan 20/1 itu menggambarkan apa sih? Rasio karbonat dan bikarbonat. Itu yang normal tersebut. Nah, darah komposisinya seperti ini. Harusnya karbonat dan bikarbonat. Atau kalau itu berubah, pasti ada perubahan dari lapisan darah. Nah, ini gambaran kalau dia ada di proximalis, tubulus proximalis. Ini tubulus sel, ini lumen di luar, ini interstisial tadi. Dan interstisial artinya tidak di dalam vaskuler, akan terjadi perubahan. Keduanya prosesnya dengan karbonik. Anhidrasa ini enzimnya karbonik. Atau lain lagi fosfat. Fosfat itu di CNS agak besar karena dia bermain-main di internal, di CIS ya, di intrasel, di fosfat. Dia merupakan kation di intrasel. Nah, prosesnya seperti ini. Sehingga terjadi reaksi seperti ini, teman-teman baca juga. Nah, yang poin penting ini, nah ini faktor fosfat tadi reaksinya juga sama. Teman-teman akan bisa lihat kemudian dijelaskan cuma fosfatnya nanti ini natrium yang ukuran. Natrium itu intrasel atau ekstrasel? Kalau kalium intrasel atau ekstrasel? Nah, ini fosfat delta. Ini juga sama ceritanya di lumen juga. Ini selanjutnya adalah serina dawa protein. Protein yang bekerja di sini protein apa ya? Protein apa? Sistein. Iya. Atau glutan ya? Sistein atau glutan? Ya, proteinnya ini sama juga ini asam, ya, prosesnya kayak gini. Nah, kemudian asamnya itu oleh protein dalam darah juga melalui hemoglobin ya. Hasilnya karbohidrat bahasa ini dalam darah. Terus ini dapat hampir juga sama. Yang penting teman-teman pahami ya,
Jika tidak ada B, darah itu akan menjadi asam. Soalnya, maka ini dua ini penting ya. Diperhatikan dulu. Gimana bagaimana paru reaksinya. Karena itu akan. Dalam SDN, SDN bukan seluruh daya manusia, tetapi juga besar dalam hewan. Hemoglobin ini adalah protein. Globin bentuknya bulat, gugur. Biasanya proteinnya bentuknya globin, bulir-bulir. Kalau yang lainnya adalah albumin. Nah, ini kemudian membentuk hemoglobin berproton. Proton nanti akan mengeluarkan plusnya, gitu ya, mengeluarkan plusnya. Maka proton tadi akan mengikuti teorinya sama. Kalau kan hasil dari ini ya, aminius konsentrasi sama. Nah, ada pergeseran klorida. Klorida itu anion di rasa atau ekstrasa? Teman-teman nanti lihat ya, kation anion rasa ekstrasa, karena ini akan berperan juga. Nah, eritrosit nanti akan sangat terkait untuk kalium, bikarbonat, misalnya eritrosit. Tahu dia Jessica, masih kan Jessica kan? Jessica sekali. Bukan itu. Jessica sekali berkomplotan. Jessica yang diracun itu. Ya, kopi. Ini kaitannya dengan kerusakan eritrositnya. Nanti teman-teman akan tahu, ini dibunuh. Oh enggak nih, ini dibunuh, tenggelamkan. Oh enggak, ini matinya karena tenggelam. Karena sel. Nah, ini gambaran, ini di dalam darah, ini dalam badan. CO2-nya dibawa ke sini oleh hemoglobin, diikat, kemudian muncul bikarbonat, melalui karbonat biasa, jalan-jalan dalam darah, kemudian ketemu paru, CO2-nya dilepas, prosesnya seperti ini. Ini siap lagi ke sini untuk mengambil lagi yang di dalam tubuh tadi. Terjadilah proses ini di 12 menitan sampai 4 jam. Nah, ini juga sama, ini dalam kulit paru, ini prosesnya, ini bentuknya sama, ini di dalam sel. Ke sini, ini hemoglobinnya dibawa ke sini, prosesnya. Nah, dapat amonia ini juga penting. Ini yang berkaitan dengan ginjal, karena amonia itu salah satu produksi dari urin. Mekanismenya seperti ini, terbaca jawab sama seperti ini. Kalau tadi karbohidrat dijelaskan, tapi kalau ini enggak vitamin itu. Ini protein vitamin. Sudah ini tubulannya gini, protein ini, aminnya gini, glutarat, aminoasi, kesana, ini darah, bla-bla-bla, proses prosesnya kayak gini, asidosis, prosesnya begini, hanya begini, lagi, ini produksi proximalis, ada vitamin, ya stresnya pada sekarang ini dan ini akhirnya jadi dan terakhir sudah guys. Satu pertanyaan harus tak takonnya guys. Poin pentingnya teman-teman harus membedakan karena ini masih basic. Minggu depan kita akan bicara yang lainnya. Yang ini teman-teman membandingkan teorinya seperti itu. Kemudian yang kedua teman-teman harus bisa membedakan antara berapa
di masing-masing ini punya contoh-contoh itu yang kita